Salam Pramuka, dengan saya Kak Heri di Delentera. Nah, saat ini kita akan membahas tentang yang namanya symbolic frame. Secara sederhana, symbolic frame itu bisa kita artikan dengan yang namanya kiasan dasar. Nah, kenapa kiasan dasar? Segala aktivitas kegiatan kepramukaan itu dibungkus dengan menggunakan kiasan dasar, baik yang bersumber dari kebudayaan bangsa maupun jalannya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semuanya dibungkus melalui kegiatan-kegiatan yang memakai kiasan dasar kebudayaan dan perjuangan bangsa. Golongan pertama itu yang biasa kita sebut dengan golongan siaga. Siaga itu kelompok usia peserta didik dimulai dari 7 hingga 10 tahun. Nah, kenapa dinamakan siaga? Siaga itu boleh dibilang mensiagakan. Kelompok pertama ini, golongan pertama ini mensiagakan kemerdekaan. Jadi ditandai dengan yang namanya berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908, tepatnya 20 Mei 1908. Nah, dalam golongan peserta didik siaga ada 3 kelompok tingkatan kecakapan umum. Yang pertama adalah siaga mula. Setelah itu dilanjutkan dengan yang namanya siaga bantu. Dan di tingkat terakhir ada namanya siaga tata. Jadi boleh dikatakan dalam sebuah kalimat memulai sebuah perjuangan, kemudian membentuk perjuangan tersebut, kemudian mentata agar perjuangan itu berhasil. Nah, di dalam golongan siaga, tentu di dalam gerakan pramuka ada namanya sistem bergu atau berkelompok. Di dalam siaga, kelompok itu dinamakan barung. Biasa terdiri dari 6 sampai 8 anak. Nah, kita pasti bertanya, apa itu si barung? Nah, barung itu merupakan tempat penjaga rumah atau biasa disebut dengan singkatnya pos jaga. Barung biasa diisi dengan memakai warna-warna, misal barung hitam, merah, biru, putih, kuning, dan sebagainya. Nah, di dalam beberapa barung tersebut, artinya 4 barung dihimpun dalam satu perindukan. Jadi satu perindukan itu terdiri dari 4 barung. Nah, perindukan itu apa? Perindukan itu bisa dimaknai dengan menginduk atau hidup di dalam keluarga. Jadi barung-barung tersebut terhimpun dalam perindukan. Nah, biasanya anggota peserta didik dari siaga yang paling senior atau dianggap paling mampu memimpin disebut namanya sulung, yang kalau boleh diartikan adalah yang dituakan. Nah, ringkasnya, kalau tanda kecakapan umum siaga itu berbentuk bunga manggar. Nah, TKU siaga bentuknya jajaran genjang berwarna dasar hijau bergambar bunga kelapa yang berwarna putih. Jadi kalau siaga mula itu 1, siaga bantu ada 2 dia terlihat, siaga tata ada 3 dia terlihat. Nah, untuk golongan pembinaan di dalam siaga, pembina tersebut tidak dipanggil Kak, melainkan Yanda atau Bunda. Nah, pembantu pembina itu disebut Pakcik, yang artinya boleh dibilang paman, atau Buci atau Bibi. Nah, keseluruhan kehidupan siaga ini masih melingkup dalam bentuk ajas sebuah keluarga. Nah, itu kenapa upacara siaga juga bentuknya masih berbentuk lingkaran yang menyimbolkan suatu ikatan kekeluargaan. Jadi si anak masih bisa bermanja ria dengan
yanda bundanya, sebagaimana kehidupan anak di sebuah rumah. Nah, itu tentang simbolik frame atau kiasan dasar dari siaga. Sampai jumpa. Salam Pramuka.